Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan peserta didik jenjang SMK kelas 10 terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Adapun materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya Fitri Suryani sebagai moderator, yang kedua Okta Apriani, yang ketiga Jihan Kasumawardani, yang keempat Susan Rahmania, yang kelima Sera Maulidia, dan yang keenam Anggi Lestari. Dengan dosen pengampu Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama pengertian sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang kedua karakteristik SMK, yang ketiga kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau SMK, yang keempat yaitu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang kelima yaitu rancangan media pembelajaran, dan yang keenam yaitu langkah-langkah pengembangan media. Selanjutnya, pengertian sekolah menengah kejuruan atau yang sering disebut dengan SMK. Sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau juga lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP atau MTS. SMK sering juga disebut sebagai STM atau Sekolah Teknik Menengah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Kasumawardani kepada Saudari. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya yaitu karakteristik SMK. Karakteristik SMK itu pada tahap operasional formal, anak dapat berpikir abstrak seperti pada orang dewasa. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka siswa SMK tergolong pada tingkat perkembangan yang disebut masa remaja dan telah mampu berpikir abstrak pada tahap operasional formal. Selanjutnya kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Tuntunan dari K13 adalah menanamkan karakter yang baik, siswa memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki kreatif dan inovasi yang lebih untuk bekal saat lulus dari sekolahnya. Fungsi dari pendidikan kejuruan dengan K13 berfungsi secara ganda yaitu sebagai akulturasi atau penyesuaian diri dan enkulturasi atau pembawa perubahan. Karena itu, pendidikan kejuruan tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga harus antisipatif. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pokok atau pengetahuan dasar akuntansi. Submateri seperti pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, dan peranan akuntansi. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Okta Apriani. Kepada Saudari Okta, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Okta Apriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang pembahasan selanjutnya itu ialah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar di sini ialah suatu konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti, yang mana hal ini harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik SMK kelas 10 yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan memahami tentang pengertian akuntansi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan memahami tujuan serta peran dari akuntansi. Dan yang ketiga ialah siswa dapat mengevaluasi peran akuntansi di berbagai bidang usaha.
Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Apa sih itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran atau instructional objective ialah suatu perilaku dari hasil belajar yang diharapkan itu dapat terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ialah 1. Melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian, tujuan, serta peran akuntansi. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengevaluasi peran akuntansi di berbagai bidang usaha. Selanjutnya, yang selanjutnya ialah rancangan media pembelajaran. Media sederhana ialah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh, serta pembuatannya pun dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana ini dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana, seperti gambar, peta, global, grafik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, media yang akan dikembangkan adalah media PowerPoint. Adapun alasan mengapa kelompok kami memilih media PowerPoint ialah dikarenakan calon tenaga pendidik atau guru mencari media yang lebih efisien, efektif, praktis, dan tidak berbelit-belit, dan yang pastinya lebih mudah untuk pemahaman siswa dan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan sebagian besar berupa teori-teori lalu pengenalan konsep tentang akuntansi. Yang selanjutnya, baiklah, pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai langkah-langkah pengembangan media. Dalam hal ini terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama ialah menganalisis karakteristik siswa. Poin yang kedua, menentukan tujuan dari pembelajaran pengetahuan dasar akuntansi yang diperoleh terhadap kebutuhan siswa dan kemudian dikembangkan. Poin yang ketiga ialah memilih, merubah, dan merencanakan materi pembelajaran pengetahuan dasar akuntansi dengan submateri pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, serta peran akuntansi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Poin yang keempat ini semenarik mungkin, sehingga dapat menjadi bahan ajar yang akan disampaikan kepada para siswa. Poin yang terakhir ialah di mana poin ini menerapkan media. Setelah bahan-bahan dan materi telah disusun menjadi sebuah media, maka saatnya media tersebut untuk diterapkan kepada siswa agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Okta Apriani, yaitu mengenai kesimpulan. Yang dimana setelah mendengar penjelasan dari Okta Apriani dan Saudari Jihan Kusumawardani, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu mengenai SMK juga merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. Jadi, SMK bakal mendapatkan berbagai keahlian sesuai program keahlian yang Anda pilih. Ada banyak sekali program keahlian yang dapat sobat pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Secara garis besar, program-program keahlian tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bidang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.